Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan ngaji tazkiyatun nafs atau ngaji tasawuf atau ngaji fikih suluk. Kita mengambil dari kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang atau masuk dalam pembahasan penyakit-penyakit hati, mulai masuk dalam pembahasan penyakit-penyakit hati, di mana penyakit yang pertama yang beliau sampaikan di sini adalah penyakit al-bukhl, penyakit pelit ya, atau penyakit bakhil, yang mana kita sudah membahasnya bahwasanya beliau menyebutkan yang pertama pengertiannya bakhil itu apa, yaitu orang yang dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang secara hukum syar'i wajib untuk dikeluarkan, atau secara muru'ah itu wajib dikeluarkan. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya, kalau misalkan yang wajib dikeluarkan dari hukum syar'i, yang wajib dikeluarkan sesuai hukum syar'i seperti zakat, maka orang nggak mau membayar zakat disebut bakhil. Atau misalkan memberikan nafkah, maka orang tidak memberikan nafkahnya maka disebut bakhil. Memberikan hak manusia ya, juga orang yang tidak memberikannya bakhil. Atau membebaskan tawanan perang yang harusnya dibebaskan ya, maka secara syar'i dia wajib membebaskan namun tidak mau, maka ini bakhil juga. Itu yang bakhil dari sisi yang wajib syar'i. Kalau misalkan yang wajib secara muru'ah, yaitu apa? Misalkan orang terlalu memperhitungkan barang-barang atau perkara-perkara yang murah, yang remeh-temeh, terlalu hitung-hitungan, ya. Ini juga termasuk bakhil, ya. Atau misalkan orang ya terlalu hitung-hitungan dalam menjamu tamu, ini juga bakhil, menghilangkan muru'ah. Atau misalkan hitung-hitungan dalam menjual kafan, ya. Atau terlalu hitung-hitungan dalam jual beli hewan kurban yang kemarin sudah kita contohkan. Atau berhitung-hitungan dalam hal yang dibeli untuk kemaslahatan orang umum, kebutuhan orang umum, ini juga masuk bakhil, ya. Dan juga termasuk hal yang menghilangkan muru'ah adalah bakhil atau hitung-hitungan terhadap tetangganya sendiri, ya. Atau misalkan dia melaksanakan kewajiban syar'i namun tidak dengan keridhaan hati. Zakat tapi hatinya tidak ridho ya, misalkan ngundat-ngundat dan seterusnya ya. Atau misalkan orang ya dia melakukan kewajiban syar'inya namun untuk ya keinginan-keinginan duniawi dan seterusnya. Kemudian itu contoh-contohnya. Kemudian kemarin kita sudah sebutkan juga sebabnya, di mana musannif mengatakan wa asluhu hubbud dunya lidzatiha aw litanalan nafsu min ladzatiha. Sebab orang bakhil itu apa? Ya, ada dua. Yang pertama, karena orang itu cinta dunia, karena dia dunia. Ya. Dan tidak harus menikmati, ya. Jadi hubbud dunya lidzatiha. Yang mana kita sampaikan kemarin ini adalah cinta dunia yang paling buruk, yang paling jelek. Yang mana dia mencintai dunia karena dia dunia, bukan karena dia memberikan unsur kenikmatan, bisa dia nikmati, enggak. Tapi ya memang karena dia cinta dunia, fitrahnya seperti itu. Ini sangat jelek. Atau yang kedua, dia mencintai dunia karena dia bisa menikmati dari dunia itu. Ini masih di bawah yang pertama tadi. Tapi yang aku lihat keduanya, intinya adalah bahwasanya sebab terbesar orang bakhil itu cinta dunia. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, apa istilahnya itu ya, menghinakan, merendahkan itu dan mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya, menghancurkan ya kalian at-takatsur, ya, berbanyak-banyakan dalam masalah harta, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kuburan, baru berhenti sampai masuk ke dalam kuburan. Dan itu adalah sifat buruk daripada manusia. Ya, orang terlalu cinta dunia. Makanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwasanya lau malaka ibnu Adam ya wadiyan min dhahab ya labtagha thaniyan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, dia pasti ingin cari lembah kedua untuk dapat emas 2 lembah. Kalau dia punya 2 lembah, dia pasti akan cari yang ketiga. Karena entek. Ya. Ya, dan itu kalau orang sudah matanya ditutup oleh apa? Dunia. Makanya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu syamlahu wa ja'alal faqra baina ainaihi. Siapa yang keinginan besarnya, cita-cita hidup dunia untuk dapat harta, Allah akan cerai beraikan urusannya dan dia akan dibuat selalu kurang. Dibuat selalu kurang. Ya. Maka jangan heran misalkan ada orang yang gajinya miliaran kok iso korupsi misalkan. Ya enggak heran, itu berarti wis encene gawe ngono pangeran itu. Ya, dunia itu ya dalam satu hadis Nabi SAW juga menyampaikan bahwasanya dunia itu diberikan sifat ad-dunya halwatun khadirah. Dunia itu legi tur ijo. Ya, dunia itu manis dan juga hijau. Manis itu untuk indera pengecap. Rasa yang banyak disukai orang, rasa manis. Dan hijau itu adalah maksudnya sejuk gitu ya, pandang dedaunan dan seterusnya. Itu adalah pemandangan yang paling disenangin mata. Ya, dalam artian apa? Orang nggak akan puas. Makanya disebutkan dalam hadis, dunia itu tidak akan membuat orang puas. Dunia tidak akan membuat orang puas. Maka kalau kita mengejar dunia, kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah puas. Ya, tidak akan pernah puas. Tapi fa'al hal, sebab terbesar orang itu bakhil apa? Cinta dunia. Sudah nggak ada yang lain. Baik, nah itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sekarang kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah taala di bait berikutnya, yaitu bait nomor 34. Di sini beliau membahas obatnya. Sekarang gimana cara mengobati supaya kita nggak bakhil? Kita baca baitnya dulu. Ya, obatnya ini ada di bait nomor 35 sampai 37. Ini obatnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasihah jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Beliau mengatakan, alij biman bi jam'iha qad ta'ibu dahran tawilan fa hawau ma talabu fa bainama hum dariju maraqi zahratiha idh hajamat halaqi wa bizdira'il bukhala wa bughdihim fin nasi hatta ba'duhum li ba'dihim wa ma bihi alajtahu alij bihi man kana hubbul mali da'a qalbihi. Subhanallah, beliau menyampaikan baik, beliau menyampaikan alij berasal dari alaja yu'aliju, alij obati. Ya. Ya, beliau menyampaikan obati. Apa yang diobati? Ya penyakit bakhil itu tadi. Ndele sapa sih? Ya, ndele sapa? Hah? Ama. Alij, obati. Ya, maka di sini beliau menyebutkan beberapa obat. Yang pertama beliau mengatakan biman, dengan orang yang bijam'iha ya, dengan mengumpulkan ha kembali kepada dunia.
ayat bait nomor 33 kan ada duna kan ya, dunia. Ya. Maka obati yang pertama dengan orang, maksudnya dengan memperhatikan orang yang mengumpulkan dunia. Qad taibu, mereka sudah lelah. Taibu, taib, ya, lelah. Dahron zaman, ya. Tawilan yang panjang. Fahawau, lalu mereka mendapatkan ma talabu, apa yang mereka inginkan. Fabainama, lalu ketika, bainama ketika ya. Fabainama, lalu ketika hum mereka, orang-orang itu dari ju, mulai menapaki maroki, tangga-tangga, ya. Maroki, tangga-tangga. Zahrotiha, zahroh itu bunga. Tapi di sini sebagai kiasan, bunga-bunga dunia, maksudnya apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketika mereka mulai menikmati hasil dunianya, gitu maksudnya. Tiba-tiba hajamat, datang, ya. Apa yang datang? Halaki, kematian. Baik. Maka dua bait ini menjelaskan kita obat yang pertama. Obat yang pertama itu apa? Obat yang pertama adalah dengan melihat kisah-kisah yang terjadi, kisah-kisah yang terjadi terhadap orang-orang, atau merenungi terhadap orang-orang yang mereka mengumpulkan dunia, bersusah payah, berlelah-lelah dengan waktu yang panjang. Kemudian ketika mereka mulai bisa menikmati dunia, mereka mati. Mereka mati. Loh, iku dideleki muter-muter. Oke. Mereka mati. Ya. Maka yang pertama kita ingat hal tersebut. Ya, kita mengingat bahwasanya banyak sekali manusia ini yang mereka itu mati-matian nguber dunya. Banyak sekali. Mereka berusaha, bersusah payah. Kan dunia itu nggak dikejar dengan hal yang sifatnya santai. Orang rela bunuh-bunuhan, orang rela berbohong, bahkan orang rela murtad, naudzubillah, supaya untuk dapat dunia. Dunia tidak mudah dikejar. Dunia bukan sesuatu hal yang mudah untuk ditundukkan. Ya. Bukan suatu hal yang mudah untuk apa? Ditundukkan. Harus ada pengorbanan. Maka ketika orang itu sudah mati-matian mengejar, dapat. Kemudian setelah itu dia baru mulai menikmati, ya, oleh pisan pindu, ternyata sudah datang kematian. Datang kematian. Contoh misalkan kita lihat kaum-kaum sebelum kita, kaumnya Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang yang mereka senantiasa membanggakan kehidupan dunianya, kemewahan dunia, sampai di hari ini, ya. Misalkan apa? Misalkan kisahnya Qarun yang paling masyhur tentang masalah orang yang bangga dengan dunianya, punya harta terkenal banyak, Qarun. Ya, misalkan kita bisa lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 81. Ya. Surat Al-Qasas ayat 81. Allah menyampaikan apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ya. Allah menyampaikan apa? Maka kami tenggelamkan Qarun sekaligus rumah-rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, maka enggak ada yang bisa menolong. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Ya. Ketika apa? Ini kisahnya adalah ketika Qarun apa? Diriwayatkan bahwa Qarun ketika keluar dengan berbagai macam harta yang dia miliki, dibawa keluar. Ditunjukkan kepada rakyatnya, pada masyarakat. Ini harta yang sudah aku kumpulkan. Ketika membanggakan hartanya, mulai dia menikmati kebanggaan itu, Allah hancurkan. Maka dengan melihat misalkan kisah Qarun semacam ini, ya, maka kita akan menjadi sadar, ya, bahwasanya bakhil
Tujuannya orang bakhil itu apa? Kan eman harta kan itu. Bakhil itu kan eman harta sebenarnya. Nah, kita katakan bahwasanya eman harta itu tidak akan bisa menambahkan harta itu. Ya, eman dari hartanya tidak akan bisa menambahkan hartanya. Makanya apa yang pertama? Ya. Makanya misalkan kita lihat juga dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah menyampaikan, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in." Allah menyampaikan, dan ketika mereka melupakan dari peringatan yang diberikan, maka kami bukakan kepada mereka pintu semua perkara di dunia ini. Makanya kemarin saya pernah singgung, jangan heran kalau orang kafir itu biasanya lebih kaya dari orang muslim. Biasanya. Ya. Kita lihat hari ini bahwasanya negara-negara yang kaya itu, negara-negara yang kaya, ya kebanyakan penduduknya kafir. Meskipun ada negara muslim dan mereka kaya, ada. Qatar misalkan. Tapi kalau dihitung secara ditotal lah, ya, maka orang kaya lebih banyak orang kafir. Makanya karena apa? Sudah diceritakan Allah, disampaikan dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah menyampaikan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi," dan ketika mereka lupa, lalai dengan peringatan yang datang kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Malah Allah bukakan. Gak digawe melarat tambahan. Tapi digawe sugih. Ya. Kemudian Allah menyampaikan, hatta idza farihu bima utu. Sampai akhirnya ketika mereka sudah seneng dengan apa? Harta dunia. Ya, akhadnahum baghtatan. Iku lho. Napa? Ten enggil. Enggil. Ya, rono tadi. Jadi akhirnya apa? Allah menyampaikan, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sudah senang dengan apa? Dengan harta dunia, maka Allah siksa mereka, Allah matikan mereka secara seketika. Ya. Secara cepat. Ya. Fa idzahum mublisun. Ya, ketika mereka dalam kondisi lalai seperti itu. Ya. Makanya ini salah satu obat ya, di mana bait nomor 34 ini alij biman bijam iha qad ta'ibu dahran tawilan fahawa ma talabu fa bainama hum dariju maraqi zahratiha id hajamat halaki. Ya, obat yang pertama adalah dengan memperhatikan kondisi bahwasanya orang yang sudah lelah-lelah mengejar dunia, lalu apa? Ketika baru mulai menikmati hasil dunianya, Allah sudah kirimkan apa? Sudah kirimkan kematian. Ya, Allah sudah kirimkan kematian. Bisa kita hitung. Orang misalkan kerja sejak mudanya, kerja misalkan selama 30 tahun. Mulai kerja misalkan umur 15 tahun misalkan. Ya, 30 tahun dia kerja. Kemudian dia baru nikmati hasilnya selama 5 tahun terus mati. Kan nggak sebanding dengan apa? Jerih payah yang dia keluarkan untuk mendapat harta. Maka dengan memperhatikan fakta semacam ini, kita akan menjadi sadar. Ya. Maka menikmati dunia itu ya melelahkan sekaligus melalaikan. Dunia itu apa? Melelahkan dan melalaikan. Ya. Makanya Nabi Islam dalam satu hadis yang lain Nabi menyampaikan apa? Man ja'alal hamma hamman wahidan ya hammal ma'ad kafahullah sa'irahumumihi. Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan, siapa yang keinginan utamanya, keinginan besarnya, ya goals besarnya ketika hidup di dunia itu hanya satu, yaitu apa? Tentang masalah akhirat. Allah akan berikan kecukupan untuk keinginan lain. Allah akan berikan cukup selama keinginan besarnya akhirat. Wa man tasya'abat bihil humum ahwalad dunia. Tapi siapa yang dia punya macam-macam keinginan duniawi, keinginannya cuma apa? Keinginan duniawi. Lam yas'alillah fi ayyi audiyatiha halak. Maka Allah tidak akan bertanya dia mati dalam tempat di mana atau dalam kondisi apa. Dalam artian dia tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, gak direken oleh pangeran. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan dunia saja. Ya.
Maka ini cara yang pertama atau obat yang pertama untuk mengobati penyakit apa? Bakhil. Kemudian beliau melanjutkan di bait yang ke-36. Qala wa bizdira'il bukhala wa bughdihim fin nasi hatta ba'duhum li ba'dihim. Ya. Cara kedua atau obat kedua untuk mengobati penyakit bakhil. Beliau mengatakan wa bizdira'i. Izdira' itu ihtikar. Pandangan ya, dengan memandang rendah. Bukhala jamak ya, bukhala aslinya bukhala'u. Cuma hamzah hilang karena syair. Ya, lidharuratus syair. Ya, bukhala ya. Dalam artian yang kedua adalah dengan memandang rendah orang-orang bakhil. Wa bughdihim finnas, dan kebencian orang-orang kepada mereka. Dan kebencian orang-orang kepada mereka. Ya. Hatta bughdhuhum li ba'dihim. Ya, beliau sampai mengatakan bahkan hatta ba'dhuhum li ba'dihim. Bahkan orang bakhil satu membenci kebakhilan orang bakhil dua. Jadi yang benci orang bakhil bukan cuma orang yang nggak bakhil, tapi sesama bakhil pun benci. Sesama bakhil pun benci. Ya. Jadi yang kedua adalah dengan mengetahui atau dengan memandang rendah orang-orang bakhil, dengan memahami hal ini. Yaitu apa? Bakhil itu sifat yang dibenci oleh fitrah manusia. Bahkan bagi fitrahnya orang bakhil sendiri. Ya. Bagi orang bakhil, dia akan membenci orang bakhil lainnya. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa kok gak dia benci dirinya sendiri? Padahal dia juga bakhil. Ya. Ya, maka ya pepatah pepatah bahasa Indonesia mengatakan apa? Gajah di pelupuk mata ya. Ya bener. Ya apa itu? Iya, semut di seberang lautan itu bisa terlihat, tapi ada gajah di pelupuk mata tidak terlihatan. Karena apa? Ya orang itu memang seperti itu. Jarang muhasabah, orang tidak memahami dirinya. Ya. Baik, fa'ala kulli hal. Cara yang kedua adalah dengan memandang rendah bakhil dan orang bakhil. Dan kita harus sadar ini adalah sesuatu yang dipandang rendah oleh fitrah manusia. Ya. Dan Allah memperingatkan ini. Surat Al-Imran ayat 180. Allah menyampaikan apa? Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Allah menyampaikan apa? Dan jangan mengira orang-orang yang bakhil itu. Bakhil kenapa? Bakhil karena diberikan harta lebih oleh Allah. Jangan mengira orang bakhil ini mereka mendapatkan kebaikan. Ya. Dan itu fitrah manusia. Bukan fitrah ya. Itu ya salah satu penyakit manusia. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Allah dan manusia diciptakan itu memiliki sifat halu'. Halu' itu apa? Idza massahu syarru jazua. Kalau diberikan keburukan, orang itu nggak bisa sabar. Menggugat, mencari kambing hitam, nuding kono, nuding kene, dan seterusnya. Tidak pernah menuduh dirinya sendiri. Tapi kalau diberikan kebaikan, manua. Manua itu orang yang sangat menghalangi kebaikan itu keluar dari dirinya. Dalam artian, wis tak oleh iki, sudah saya dapat. Dipegang terus, jangan sampai keluar. Itu sifat halwa. Ya. Makanya Allah mengingatkan wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Jangan mengira orang-orang bakhil, orang-orang yang bakhil ketika diberikan Allah kelebihan harta, kemudian mereka bakhil, itu kebaikan. Jangan kira. Ya, bal huwa syarrul lahum. Akan tapi itu sebuah keburukan ketika diberikan harta lebih kemudian kok apa? Bakhil. Kemudian Allah menyampaikan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan kalungkan harta-harta yang dia dulu bakhil terhadapnya.
dikalungkan. Ya, makanya dalam satu hadis disebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka memakan tanah orang lain, ya, insya Allah kalau di kota ini prakteknya sudah jarang terjadi. Biasanya nang desa-desa. Yang kejadian asli ini di keluarga saya juga ada, ya, mbah saya itu punya tanah gitu ya. Orang desa kan ini nggak punya batas yang jelas gitu loh. Orang ini batasnya wetiki gitu, batasnya wetiki gitu. Nah, tapi kadang itu orang ada yang mulai membuat pagar, tapi pagarnya pagar kayu. Ada orang itu dia di tanahnya mbah saya itu dia membuat pagar. Setiap kali ya keluarga saya yang keluarga Mojokerto ke sana, itu pagar mesti bergeser semakin jauh dari batas asalnya. Iki pagar gak mungkin obat dewi. Soalnya pagarnya pagar kayu, jadi bisa dicabut, dincepno gitu. Seperti itu. Dan kita tahu bahwanya dulu awal-awal ketika pembagian tanah dengan apa sih istilah ini tok D gitu ya. Itu cuma kasih itu pohon ini. Oh ya, pohon wit akasia atau sengon, pohon apa gitu ya. Kita tahu itu batasnya iki loh, ini kok pagerin nang kono tapi. Subhanallah, menung saya gak ono warga. Maka ya kata dalam hadis, siapa yang memakan tanah orang lain secara zalim, Allah akan kalungkan 7 lapis bumi pada dirinya pada hari kiamat sebagai bentuk hukuman. Nah gimana ya wes wallahu alam. Yang jelas itu bentuk siksaan dari Allah. Akan disiksa. Nah kalau menyampaikan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, akan dikalungkan. Dikalungkan. Baik. Maka ini obat yang kedua, dengan apa? Dengan kita merenungkan bahwanya bakhil ini, fitrah manusia itu benci. Bahkan orang bakhil sendiri akan benci orang bakhil lainnya. Benci. Ya. Maka dengan memperhatikan ini, orang akan mulai turun tingkat kebakhilannya. Akan tergerus kebakhilannya, ya. Baik. Nah, ini adalah dua obat untuk mengobati penyakit bakhil. Ya, kemudian beliau menyampaikan qala wa ma bihi alajtahu alij bihi man kana hubbul mali da'a qalbihi. Ya. Beliau menyampaikan wa ma bihi, dan apa-apa yang dengannya alajtahu kamu sudah mengobatinya. Ya. Maksudnya dengan obat-obat yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Alij bihi, maka obati juga dengannya. Siapa? Man, orang yang kana hubbul mali, di mana cinta harta da'a qalbihi adalah penyebab sakit hatinya. Dalam artian apa? Dua obat ini juga menjadi obat untuk semua penyakit hati yang ditimbulkan karena sebab cinta dunia. Karena cinta dunia tidak hanya menimbulkan satu penyakit hati. Cinta dunia tidak hanya menimbulkan satu penyakit hati, ya. Bahkan cinta dunia itu menjadi salah satu sumber dari kebanyakan penyakit hati. Ini penting. Ya, cinta dunia menjadi salah satu sumber dari penyakit hati. Nah, beliau menyampaikan di awal ini, maka semua penyakit-penyakit yang ada hubungannya karena cinta dunia bisa diobati dengan dua obat yang di atas tadi. Ya. Baik. Kemudian ya, selesai sudah pembahasan bakhil. Sekarang pembahasan berikutnya. Pembahasannya apa? Al-batar. Penyakit al-batar, ya. Baik. Nah, penyakit al-batar ini juga salah satu penyakit yang ditimbulkan karena mencintai dunia dan kelezatan dunia. Penyakit batar. Makanya nanti ketika menyebutkan penyakit batar, beliau nggak menyebutkan lagi sebabnya. Nggak menyebutkan lagi apa? Sebabnya. Karena sebabnya sudah disebutkan di penyakit bakhil. Ya. Baik. Nah, penyakit batar ini adalah salah satu penyakit, salah satu sifat yang menjadi penyakit hati yang juga sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Di mana Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Anfal ayat 47.
Ini isyarat ada penyakit apa? Bator namanya. Nanti kita sebutkan apa sih penyakit bator itu. Dalam surat Al-Anfal ayat 47 Allah menyampaikan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Allah menyampaikan, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina kharaju, seperti orang yang keluar min diyarihim, dari kampungnya, bataran, dalam kondisi bator. Dalam kondisi apa? Bator. Ayat ini turun berkenaan dengan orang kafir Quraisy ketika perang Badar. Perang Badar, orang kafir Quraisy keluar dengan membawa kekayaannya, dengan membawa arak-arakan pasukan prajurit yang luar biasa besar dan kuat. Kalau dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin, itu sangat jauh jelas. Kelasnya sudah beda jauh. Maka mereka keluar dengan sifat bator. Ya. Nah, sekarang apa sih sifat bator itu? Sifat bator itu apa? Nah, maka beliau memberikan arti. Apa sifat bator? Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wal bataru al-marahu jiddan wal marah fassarahul milhu bi syiddatil farah. Ya. Beliau mengatakan, ya, di sini ada tiga istilah ya. Yang pertama bator, yang kedua marah, yang kedua al-farah. Kita tafsirkan dulu dari yang paling belakang. Apa itu al-farah? Farah itu apa sih? Farah itu adalah berbahagia. Yang paling belakang itu loh, bisyiddatil farah. Farah itu bahagia. Syiddatul farah itu berbahagia yang berlebihan. Berbahagia yang berlebihan itu syiddatul farah. Ya. Nah, kalau sudah tahu kata farah ini, kita akan bisa mengartikan bator. Bator itu apa? Bator itu adalah al-marahu jiddan. Nah, marah itu apa? Marah itu saya artikan dulu. Marah itu adalah syiddatul farah. Marah adalah kebahagiaan, berbahagia secara berlebihan. Berbahagia secara apa? Berlebihan. Ya, berbahagia secara berlebihan itu marah. Nah, marah ini kalau berlebihan gitu ya. Jadi farah kuadrat gitu ya. Gimana bahasanya? Nah, marah ini kalau berlebihan jadilah bator. Jadi dia itu, bator itu adalah kebahagiaan yang sangat berlebihan. Bator itu adalah kebahagiaan yang sangat berlebihan. Yang kebahagiaannya itu bertentangan dengan syariat. Kebahagiaannya itu apa? Bertentangan dengan syariat. Ya. Baik. Itu bator yang beliau artikan di sini. Dan kita perlu ketahui bahwasanya farah atau kebahagiaan ini terbagi menjadi dua. Ada farah yang diperbolehkan. Iya, farah yang diperbolehkan. Iya. Dan yang kedua ada farah yang dilarang. Ada kebahagiaan yang dilarang. Kebahagiaan yang diperbolehkan adalah kebahagiaan yang muncul tanpa menyalahi syariat dengan ekspresi tanpa menyalahi syariat. Jadi kebahagiaan yang boleh itu apa? Kebahagiaan yang muncul tanpa menyalahi syariat dan ekspresinya juga tidak menyalahi syariat. Ya. Baik. Isyarat farah atau kebahagiaan yang boleh ini misalkan apa? Kita bisa lihat dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan apa? Kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, Allah menyampaikan, katakan Muhammad,
bifadlillahi wa rahmatihi, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan keduanya, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, ditafsirkan oleh para ulama yaitu dengan agama Islam, hendaknya mereka berbahagia. Maka bahagia, ada kebahagiaan yang boleh dengan catatan tadi, munculnya tidak menyalahi syariat. Apa? Orang bahagia karena dia Islam, bahagia ya karena dia karena sebab kebahagiaan yang diperbolehkan, ya. Maka kalau misalkan kebahagiaan dia muncul karena sebab yang dilarang syariat, misalkan apa? Ada orang muslim, saudaranya muslim, ditimpa suatu musibah, dia gembira. Gara-gara mungkin dia saingan dagang, misal, atau dia saingan bisnis, atau dia saingan apalah, dia saingannya. Kemudian dia berbahagia dengan apa? Maka ini terlarang, nggak boleh. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka bahagia semacam ini nggak boleh. Ya, maka bahagia yang boleh adalah bahagia yang muncul tanpa menyalahi syariat dan ekspresinya juga tidak menyalahi syariat. Maka kalau bahagia itu munculnya karena munculnya benar, ekspresinya menyalahi syariat. Ya, joget, nggo gendero, sugi-sugian, ya joget aneh-aneh, ya. Takoki kok iso sampean kok ngene? Ekspresi bahagia saya karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi ono nang kene, ae diketesi siji-siji. Ya. Ini orang-orang yang dirindukan Umar ini. Ya. Maka ya, makanya bukan seperti itu cara bahagia. Ini enggak bahagia seperti ini. Ya. Nah, masjid di setelah musikan, ya. Kok iso nang masjid di setelah musikan? Loh, saya bahagia karena menyambut bulan Ramadan datang misalkan. Seneng tok itu loh. Oleh ganjaran iya, tapi ekspresinya bagaimana? Bukan semacam itu. Ya. Ini misalkan bisa kita analogikan, ya. Kita sangat bergembira misalkan karena orang tua kita dapat rezeki, ya. Namun caranya adalah ya dengan misalkan ngapunten, misalkan kita dengan misui orang tua. Karena biasanya ekspresi bahagia kita dengan teman, kita puji dengan pisuan. Yo meso, iya oncene kon ngene misalkan. Terus kok omong nang ibumu. Bagaimana? Ya. Maka ini enggak benar, kebahagiaan yang tidak benar. Ya. Baik, maka kebahagiaan yang benar apa? Kebahagiaan yang boleh ya. Kebahagiaan yang boleh apa? Munculnya tidak menyalahi syariat, ekspresinya tidak menyalahi syariat. Maka ada kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan yang terlarang. Apa kebahagiaan terlarang? Munculnya menyalahi syariat atau ekspresinya menyalahi syariat. Ini kebahagiaan terlarang. Ya, maka marah itu kebahagiaan berlebih, namun kebahagiaan yang terlarang. Itu marah. Makanya Allah menyampaikan apa di dalam Al-Quran? Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan berjalan di muka bumi dengan membawa sifat marah. Ekspresi bahagia namun dengan kesalahan. Ekspresi bahagia dengan cara yang atau dengan hal yang salah. Dengan apa? Sombong. Bahagia karena dia memiliki harta, orang lain miskin. Kesombongan. Ya. Maka penyakit yang kedua adalah penyakit bator. Apa itu bator itu? Yaitu kebahagiaan yang sangat berlebihan dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat. Itu bator. Maka hati-hati. Ya. Nah, sebabnya apa? Di sini beliau nggak nyebutkan sebab. Ya. Karena sebabnya hampir sama. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kecintaan terhadap dunia. Orang bisa memiliki sifat bator ketika dia mendapatkan dunia. Ketika dia mendapatkan dunia. Ya. Misalkan apa? Misalkan Qarun. Dia memiliki sifat bator.
Orang-orang kafir, dia memiliki sifat bator apa? Ada yang dibanggakan sehingga dia berbahagia. Wong miskin iso bahagia guyang guyu, jarang sih iso. Seneng guyang guyu, nggak bisa. Wong miskin mangane angel, terus ya apa iso guyang guyu? Nggak bisa. Orang biasanya memiliki sifat bator ketika apa? Dia sudah kenyang dengan dunia atau dia sudah gemuk dengan dunia. Dan sudah gemuk dengan dunia. Makanya nanti kita akan lihat salah satu obatnya apa? Lesuwo. Pak, laparlah supaya engkau memiliki apa? Sifat bator. Ya, menghilangkan sifat bator. Maaf, menghilangkan sifat bator. Baik. Maka di sini sebabnya apa? Cinta dunia. Sebabnya cinta dunia. Ya. Baik, maka di sini kemudian beliau ya. Kemudian beliau menyebutkan obatnya. Apa obatnya? Beliau mengatakan ayat 39. Alijhu bil ju'i wa dzikril akhirah wa la yuhibbul farihin az-zajirah. Beliau menyebutkan obatnya di sini ada 3. Ini disebutkan. Beliau mengatakan alijhu, obati dia. Yaitu bator tadi. Obati bator itu. Dengan apa? Yang pertama bil ju', dengan lapar. Tirakat. Ya, poso. Ya, merasakan lapar. Makanya kita sering para pengkhutbah, para dai, asatidz menyampaikan di antara hikmah puasa itu apa? Supaya kita bisa merasakan laparnya orang miskin, orang yang tidak bisa makan. Ya. Maka yang pertama adalah apanya? Puasa. Ya, puasa. Karena apa? Karena gini, penyakit-penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat, salah satu sumbernya adalah perut. Salah satu sumbernya adalah perut. Jadi gini, penyakit hati ada dua apa istilahnya itu ya? Dua sumber. Sumber yang pertama dari syubhat, dari pemikiran. Sumber yang kedua dari syahwat. Penyakit-penyakit hati bisa dari syubhat, bisa dari syahwat. Nah, kalau dari napa Mas? Pak Lutfi ten niku nggih nih. Oh medal, sit tolong. Niki COD napa? Oh nggih, sit tolong teman deh. Nggih, suwun nggih. Baik. Ya. Penyakit kalau misalkan timbulnya itu karena syubhat, maka jelas harus dibenahi otaknya, pemikirannya, pola pikirnya. Tapi kalau ditimbulkan oleh syahwat, termasuk syahwat itu apa? Ya, penyakit-penyakit hati yang berhubungan dengan atau yang ditimbulkan oleh dunia, suka dunia, cinta dunia. Maka ya, kalau misalkan dia itu dunia, sumbernya di perut. Perut, cara mengobati syahwat perut paling bagus adalah dengan puasa. Paling bagus adalah dengan puasa. Makanya beliau mengatakan ya, penyakit ini diobati dengan apa? Yang pertama al-ju', dengan puasa, dengan tirakat, ya, dengan lapar, dengan rasa lapar. Ya. Kemudian obat yang kedua, ya, obat yang kedua wa dzikril akhirah. Yang kedua dengan banyak mengingat akhirat. Ya. Bil khusus mengingat kematian dan seterusnya. Mengingat akhirat. Kemudian mengingat setelah kematian. Itu membuat orang akan sudah nggak ada ambisi dengan dunia, dengan ambisi yang besar. Nabi SAW menyampaikan apa? Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaknya mengingat penghancur kelezatan. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan al-maut, yaitu kematian. Ya. Kematian adalah penghancur kenikmatan duniawi. Ya, penghancur kenikmatan duniawi. Ya, maka bisa dikalahkan dengan hal tersebut. Dengan banyak mengingat kematian. Sehingga apa? Orang meskipun hartanya banyak, kedudukannya tinggi dan seterusnya, dia tidak akan berbahagia secara berlebihan. Karena gini, karena seorang muslim kalau misalkan dia mengikuti agamanya, aturan agamanya dengan baik dan benar, tidak ada yang namanya kebahagiaan yang berlebihan. Juga tidak ada kesedihan yang berlebihan. Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Bahwasanya sebelum ayat itu Allah menyampaikan tentang masalah takdir Allah, tentang masalah musibah, dan bahwasanya apapun yang menimpa manusia ya sudah Allah takdirkan sebelum penciptaan manusia itu sendiri. Fungsinya apa? Iman dengan takdir ini supaya orang itu bisa bersifat tengah-tengah. Dia supaya selalu stabil emosinya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu putus asa karena hal yang tidak kalian dapat. Wis dikepowing ini ternyata apa? Gak iso ngolehno. Dan juga tidak bergembira dengan apa yang dia dapat. Bergembira berlebihan maksudnya. Dengan sampai ekspresinya salah. Ya, sampai apa ekspresinya salah. Wala tafrahu bima atakum. Ya. Maka orang muslim kalau dia memahami hal ini, dia akan bersifat i'tidal, bersifat pertengahan. Dia tidak akan terlalu condong untuk bersedih yang berlebihan atau bergembira yang berlebihan. Baik, kemudian yang ketiga, obatnya apa? La yuhibbul farihin. Ini bagian dari ayat. La yuhibbul farihin. Itu ayat ya di dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 76. Ya, ini kisahnya Qarun. Ya, kisahnya apa? Qarun. Allah menyampaikan apa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma'im mafatihuhu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah mengingatkan, sungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaumnya Musa. Dia termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim, lalu dia sombong. Ya, melampaui batas. Kemudian wa atainahu minal kunuzi ma'in manfatihuhu latanu abil usbah. Ya. Ulil quwah, dan kami berikan dia harta yang mana kuncinya saja itu perlu dibawa oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan. Jadi bukan cuma satu orang yang bisa bawa kunci gudangi. Kuncinya tok. Ya. Ya. Zaman dulu belum ada sidik jari ya. Jadi kunci ini gede-gede. Semakin besar apa jenenge lawang ya, pintu, semakin besar kuncinya kan itu. Maka ya jelas gudangnya gede gitu ya, dan banyak. Idh qala lahu qaumuhu. Kemudian apa? Ada dari kaumnya itu yang mengingatkan Qarun. Apa kata kaumnya ini? La tafrah. Hei Qarun, janganlah bersikap farah. Janganlah bersikap berbahagia yang berlebihan. La tafrah. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan dalam berbahagia. Maka di sini yang ketiga kita disuruh merenungi ayat innallaha la yuhibbul farihin. Az-zajirah yang menghardik gitu ya, zajirah yang menghalangi, yang melarang gitu ya. Maka ayat la yuhibbul farihin ini menjadi salah satu ayat yang bisa kita jadikan obat untuk penyakit apa? Bator. Ya. Penyakit apa? Bator. Baik. Penyakit berikutnya al-bughdu saya ini. Penyakit apa? Al-bughdu. Al-bughdu qala al-musannif rahimallahu taala wal bughdu la fi janibil aliyyi da'uhu du'a'u lil maqliyyi. Ya, beliau mengatakan wal bughdu dan bughd. Ya, penyakit berikutnya adalah penyakit bughdun. Ghain dot. Apa ini? Bughdun itu adalah kebencian. Kebencian. Ya. Maka termasuk penyakit hati adalah kebencian yang tidak dilandasi karena Allah. Penyakit hati, kebencian yang tidak dilandasi karena Allah. Ya. Karena bughdun ini, kebencian ini terbagi menjadi dua juga. Bughdun, kebencian terbagi menjadi dua. Ada yang kebencian yang diperbolehkan.
Kebencian yang diperbolehkan. Apa itu? Kebencian yang dilandasi karena Allah. Benci kekufuran, benci kesyirikan, benci kemaksiatan. Ini boleh. Bahkan di dalam hadis Nabi menyampaikan min awsaqi oral iman. Termasuk apa? Tali keimanan yang paling kuat. Apa itu? Al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Kita sudah belajar ini dalam kitab Al-Wajiz dalam masalah wala wal bara. Ya. Al-muwalah fillah wal mu'adah fillah. Maka ini boleh. Ini boleh. Ya. Taib. Nah, ada kebencian dan ada kebencian yang kedua. Yang ini kebencian yang dilarang. Apa itu? Kebencian yang tidak dilandasi karena Allah. Kebencian yang tidak dilandasi karena Allah. Makanya di sini beliau mengatakan wal bughdu la fi janibil ali. Al ali di sini adalah Allah maksudnya. Al ali ya, Wallahul aliyul ya. Ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Al Ali ya. Baik. Maka ini yang dilarang di sini. Jadi bukan kebencian yang karena Allah, tapi kebencian bukan karena Allah. Maka ini dilarang. Landasannya apa? Nabi SAW menyampaikan apa? Ya, Nabi SAW la tabaghadu wa la tadabaru. Ya. Sebelum itu Nabi menyampaikan la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimu akhul muslim. Kan gitu. Yang menyampaikan jangan saling hasad, jangan saling benci, jangan saling berpaling. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Maka kalau ada kebencian kepada sesama muslim bukan karena Allah, ya, maka ini penyakit hati. Dan ini bisa ditemukan di sini beliau tidak menyebutkan penyakit sumbernya apa. Maka bisa ditarik sumbernya sama, masalah dunia. Iya. Jadi dunia kincane gare perkara. Gare perkara. Dunia ya. Orang benci karena apa sih? Orang benci karena urusan-urusan duniawi. Rebutan warisan. Kemudian rebutan tanah, rebutan dagang, rebutan harta, rebutan masalah jabatan. Oh, rebutan wanita bisa jadi. Ya. Rebutan pria ya bisa jadi. Soalnya bisa jadi. Pelakor-pelakor ya jadi deh. Bisa jadi. Ya. Semuanya ditimbulkan oleh dunia. Makanya beliau juga nggak nyebutkan apa? Penyakit sebabnya apa? Karena sebabnya sudah sama dengan bukhl. Apa? Dunia. Terus dunia penyakitnya. Makanya dunia ini adalah sumber segala banyak dari berbagai macam penyakit hati kita. Ya. Maka iyyakum wad dunya, gitu ya. Hati-hati kalian terhadap dunia. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu sumbernya, pengertiannya apa, obatnya apa terusan? Beliau mengatakan dawa'uhu, obatnya adalah ad-du'a lil maqli. Al-maqli di sini maksudnya adalah yang dibenci. Al-maqli orang yang dibenci itu al-maqli. Berasal dari kata al-qila. Al-qila itu al-bughdu, kebencian, al-qila. Maka di sini dawa'uhu du'a lil maqli. Obatnya adalah mendoakan kebaikan untuk yang dia benci. Ini salah satu obatnya. Kita benci seorang, paksakan diri kita untuk mendoakan kebaikan pada orang tersebut. Ya Allah, muga-muga wong iku sugih ngalai aku. Ya Allah, jadikan orang itu orang yang kaya melebihi saya. Jadikan orang itu orang yang pintar melebihi saya. Jadikan orang itu yang mendapatkan apa yang diinginkan melebihi saya. Dongannya sing elek, sing apik-apik kok saya elek. Dongan sing apik-apik. Berikan dia apapun dari bagian dunia ini yang melebihi saya. Ya, doakan kebaikan terus pada orang tersebut. Ya, termasuk ketika kita bersengketa dengan orang itu akhirnya timbul kebencian dari kita. Katakan, ya Allah, biarkan saja barang itu untuk dia. Kita merelakan itu. Kita merelakan itu. Ya, maka ini termasuk apa? Obatnya. Obatnya. Kenapa? Karena itu sebabnya. Dunia itu sebabnya. Maka kita doakan kebaikan untuk dunia dia. Biarkan.
Nih, makanya beliau mengatakan ad-du'a lil maqli. Kita doakan kebaikan untuk orang tersebut. Kita paksa diri kita untuk mendoakan kebaikan. Ya, itu obatnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan hadza wala ta'samu in qilahu takrah walam ta'mal bi muqtadahu. Nah, beliau mengatakan jadi gini, sebelum saya artikan ini, orang itu kadang punya fitrah masing-masing, sifat orang nggak sama. Kadang ada hal-hal yang kita otomatis nggak seneng sama orang. Alhamdulillah. Otomatis nggak seneng sama orang. Kita benci dengan orang tersebut. Ya, tidak suka gitu. Dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada unsur syar'inya. Karena mungkin kita yang berbeda sifat, berbeda keputusan, berbeda sudut pandang, berbeda partai politik, enggak ya. Berbeda pilihan gitu. Ya, akhirnya timbul rasa benci tapi sebatas ngerasa nggak seneng, sebatas di dalam hati. Pertanyaannya, apakah bersitan di dalam hati tidak suka kita kepada saudara kita, ya, yang tanpa ada alasan karena Allah, ini sudah langsung dihukumi dosa atau enggak? Maka di sini beliau menyampaikan, kalau seandainya itu hanya sebatas bersitan cepat dan kita langsung berusaha untuk menekan, karena bisikan setan itu juga sangat kuat. Kita tidak menampik itu. Setan pasti berusaha, ya, berusaha. Salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia adalah untuk memecah belah manusia, salah satunya, ya. Memecah belah manusia itu caranya setan, salah satu caranya setan. Makanya dalam satu hadis, di antara setan-setan yang dipanggil oleh iblis ketika di singgasananya di atas air, ditanyai, kamu sudah berhasil ngapain? Saya berhasil ini dan itu. Kamu berhasil ngapain? Berhasil ini dan itu. Biasa sama iblis, dianggap biasa. Kemudian ada setan satu yang mengatakan, apa yang kamu sudah lakukan hari ini? Dia mengatakan, saya sudah berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Memecah belahkan kaum muslimin. Cerai itu kan salah satu bentuk pecah belah kan, ya. Saya sudah berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Maka iblis mengatakan, kamu yang luar biasa, didekatkan di singgasananya. Salah satu cara setan itu memecah belah kaum muslimin. Maka ketika kita punya perasaan semacam itu, bisa jadi itu memang bersitan atau bisikan dari setan. Setan membisikkan itu. Nah, apakah kita langsung dihukumi dosa? Enggak. Selama kita berusaha untuk menekan itu. Dan kita tidak melanjutkan, perasaan bersitan itu tidak kita pupuk, tidak kita sirami, tidak berdosa. Tapi kalau misalkan sifat itu kita pendam, kemudian kita pupuk, kita sirami, sehingga kita sampai mewujudkan dalam tindakan-tindakan dari hasil kebencian kita, sudah masuk dosa, penyakit hati temenan. Ini yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Maka kita tidak menampik, orang nggak seneng sama orang lain, itu kadang memang ada bisikan setan di situ, ya. Karena apa? Karena mungkin ya tadi kita tidak cocokkan, bisa. Tapi selama orang itu berusaha untuk membencinya, menekannya, ya, membenci perasaan itu sehingga dia tekan, dia tidak berdosa. Nah, ini yang disampaikan oleh Musannif, hadza, dan hal ini, wala ta'samu, dan kamu tidak berdosa, in kilahu takroh, gitu ya. Jika kebencian kepadanya takroh, kamu tidak sukai. Dalam artian bersitan hati kamu benci kepadanya, itu langsung kamu tekan karena kamu nggak suka. Ini perasaan yang nggak boleh. Ini dia sesama muslim, saudara muslim saya. Dan ini amalan yang tidak mudah. Amalan tidak mudah. Menekan perasaan sendiri itu amalan tidak mudah. Makanya ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Amalannya apa? Dia berhasil menekan perasaan bencinya kepada sesama muslim. Ketika ada seorang sahabat yang ngetuti gitu ya, Abdullah bin Amr kalau nggak salah,
Ketika dilihat sholatnya podo, posone podo dengan sahabat yang lain. Apa bedanya yang membuat orang ini dijamin Kanjeng Nabi masuk surga? Maka kata sahabat tadi, saya nggak punya amalan spesial. Sholatku ya podo ya bawamu. Oh iya, kemudian dia ingat. Mungkin salah satu amalan saya adalah sebelum tidur, saya selalu melihat ke dalam hati saya. Dan saya tidak memiliki perasaan benci kepada seorang muslim pun. Catatan seorang muslim ya, seorang muslim. Saya nggak punya kebencian, saya nggak punya kedengkian, tidak punya hasad. Saya bersihkan itu semua, saya menekannya. Dan itu amalan tidak mudah, ganjarannya gede. Ya, ganjarannya gede. Makanya beliau mengatakan hadza wala ta'samu in qilahu takrah. Jika kamu membenci perasaan bencimu pada orang lain itu, benci itu. Walam ta'mal dan kamu tidak ta'mal. Dan kamu tidak mewujudkan dengan bentuk amal, ya, tidak mengekspresikan bimuktadhahu, ya, dengan dampak dari rasa bencimu itu. Dalam artian rasa bencimu tidak sampai terwujudkan secara fisik, nggak sampai nyantet, nggak sampai jeglang, nggak sampai nyegat, nggak sampai nyelurit dan macam-macamnya. Ya, maka ini tidak berdosa. Tapi kalau sudah itu disimpan dalam hati, maka ini yang jadi penyakit. Kemudian penyakit yang terakhir, ya, sekalian ya terakhir. Karena hubbul manzilah, setelah itu hubbul manzilah itu agak panjang. Penyakit yang terakhir yaitu penyakit baghyun. Baghyun itu apa? Baghyun itu adalah melampaui batas dan kezaliman. Baghyun. Maka ini juga penyakit hati. Kezaliman itu adalah ekspresinya. Jadi kalau kita bedakan, zalim itu adalah ekspresi yang muncul dari hati yang memiliki sifat baghyun. Jadi baghyun itu penyakit hatinya. Ekspresinya apa? Zalim. Ekspresinya apa? Zalim. Ya. Maka orang punya penyakit hati baghyun, kemudian diungkapkan bentuknya sebagai kezaliman. Ya. Maka kezaliman ini juga, baghyun ini juga perkara dilarang. Kenapa? Karena dia akan mewujudkan kezaliman. Mewujudkan apa? Kezaliman. Dan Nabi menyampaikan apa? Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim, saudara muslim lainnya, jangan dia itu menzalimi saudaranya. Kok bisa orang mendolimi? Ya karena di dalam hatinya ada sifat tadi, baghyun. Dia melampaui batas, merasa punya hak untuk menzalimi. Ini baghyun. Maka beliau mengatakan wal baghyu qala fihi fathul haqqi idayatul khalqi bi ghairi haqqi. Beliau mengatakan wal baghyu, dan sifat baghyun ini qala fihi, berkata di dalamnya, maksudnya berkata tentangnya, yaitu pengertiannya apa? Siapa yang berkata fathul haq? Ya, fathul haq maksudnya adalah fathul haq itu nama kitab. Fathul Haq itu nama kitab. Penulisnya adalah Muhammad Al-Fal namanya. Penulisnya adalah Muhammad Al-Fal. Ya, Syekh Muhammad Al-Fal rahimahullah taala. Ya. Nah, penulis Fathul Haq, beliau mengatakan baghyun itu apa sih? Idayatul khalqi. Idayah itu gangguan atau memberikan gangguan. Idayatul khalqi, memberikan gangguan kepada manusia atau kepada makhluk bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak dibenarkan. Berikan gangguan dengan cara atau alasan yang tidak dibenarkan. Ini baghyun. Yang kita bahasakan tadi, yang kita terjemahkan apa? Dia melampaui batas. Ya. Melampaui batas, mengganggu orang. Ini termasuk apa? Baghyun. Ya, mengganggu apa? Mengganggu orang. Baik dengan apa? Baik dengan secara langsung, dengan fisik, dengan tangan, dengan ini, atau dengan sikap-sikap mengganggu orang. Ya, termasuk juga apa? Akhirnya timbul apa? Mengadu domba, menghibah, menfitnah, dan seterusnya. Ini juga termasuk apa? Masuk penyakit baghyun. Ya, dia merasa punya hak untuk melakukan kezaliman, itu baghyun. Maka ini juga hendaknya apa? Dihindari, karena ini adalah penyakit hati. Tapi mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam.